Jika orang Inggris mengucapkan good morning, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah kecuali puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah terbilang kepada hamba yang disayang. Dan tak lupa pula salawat salam yang selalu tercurahkan kepada sang revolusioner dunia. Dialah seorang pemimpin yang tak pernah berdasi, seorang pejabat yang tak pernah korupsi. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang habis-habisan, yang telah berjuang mati-matian demi memperbaiki akidah umat Islam. Yang terhormat Dewan Juri yang ahli lagi bijaksana, yang saya hormati panitia penyelenggara beserta hadirin dan teman-teman peserta lomba pidato yang saya banggakan. Adapun judul pidato saya yaitu Zaman Jahiliyah. Kita hidup di era yang penuh dengan kemajuan dan teknologi. Namun kita tidak boleh melupakan yang terjadi pada abad kelima, yang di mana sebelum lahirnya Nabi Muhammad, di mana masyarakat Arab hidup dalam kebodohan dan kesesatan, yang di mana dikenal dengan zaman jahiliyah. Kata jahiliyah berasal dari akar kata jahala, yang berarti bodoh atau tidak tahu. Dalam konteks Islam, jahiliyah merujuk pada periode sebelum kedatangan Islam, yaitu zaman pra-Islam di Arab, yang di mana masyarakat Arab hidup dalam kebodohan, tidak mengenal ajaran Islam dan nilai-nilai moral yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman terdapat pada surah Ali Imran ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam untuk berpecah belah dan berselisih seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Begitu pula yang dilakukan pada zaman jahiliyah, yang di mana pada zaman jahiliyah masyarakat Arab memiliki banyak kebiasaan yang tidak baik seperti menyembah berhala, minum khamar, melakukan tindak kekerasan, pertengkaran, dan hingga bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Bayangkan para hadirin, sungguh betapa kejamnya, biadabnya, serta bodohnya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Para hadirin, kalau zaman jahiliyah mabuknya pakai arak, zaman sekarang macam-macam orang bisa mabuk. Zaman jahiliyah anak perempuan dikubur hidup-hidup. Zaman sekarang belum sempat lahir ke dunia malah sudah dibunuh. Zaman jahiliyah menyembah patung yang bernama Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Di zaman sekarang orang-orang menyembah atasannya yang lebih diakininya daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Pada zaman jahiliyah perjudian merajalela. Zaman sekarang lebih parah lagi. Orang-orang bermain judi, bahkan judi online disikat. Megawin, superwin, bigwin, akhirnya tak kawin-kawin. Bahkan para hadirin, pada zaman jahiliyah perempuan sangat dihinakan sekali dan diperjualbelikan, yang pada akhirnya Nabi Muhammad dilahirkan. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir
lagi. Hadirin dengan juri yang arif lagi bijaksana, seorang mantan sekjen Liga Arab yang bernama Abdul Rahman Azhar pernah mengatakan bahwa prestasi yang amat besar dari revolusi ini ialah perubahan akhlak dari kepribadian yang dijelmakan oleh Nabi Muhammad dengan amal dan contoh-contoh kehidupan pribadi beliau sendiri. Pantaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin dewan juri yang arif lagi bijaksana, adapun kesimpulan isi pidato saya, zaman jahiliyah adalah periode sebelum kedatangan Islam di Arab, yang di mana masyarakat Arab hidup dalam kepanahan, kesesatan, dan kekerasan, dan kebiasaan yang tidak baik seperti menyembah berhala, minum khamar, dan berjudi. Kedatangan Islam yang dibawakan Nabi Muhammad adalah merupakan perubahan besar dalam masyarakat Arab dengan ajaran keesaan Tuhan serta akhlakul karimah yang dijelmakan oleh Nabi Muhammad. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Siapa tak kenal dewan juri kita, penilaian yang adil dan bijaksana, itulah keputusannya. Kepada sesama suka berbagi. Kalau tak percaya, tunggulah sebentar lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu